Selamat malam. Selamat malam. Ketemu lagi di Cuma Ngobrol. Nah, kali ini beda banget soalnya talent. Ya, aku bilang talent deh. Talent yang kita ajak ini ngepasi di Semarang. Ya. Harusnya di kampung. mana, Mas? Stay sekarang di Jakarta. Stay-nya di Jakarta ya. Tapi stay negatif ya. Iya. Iya. Trying to be positifnya tetap jalan ya. Betul. Siap. Harus. Oke, di hari ini tadi aku bikin judul apa ya? Kalau bikin judul pasti lupa. Judulnya di hari ini adalah Your Hospitality Build Your Unexpected Salary. Ini kenapa aku angkat judul ini, Mas? Kau ingat di 2014 Iya. itu pertama kali kenal Mas Rifki bareng sama anak-anak bartender. Iya. Acara charity. Masih rame kita waktu itu. Angkat-angkat ini ya. Apa Ada namanya? barmat, Gila. meja. Rame waktu itu. Tapi untungnya kesempatan itu bisa tak manfaatkan, bisa Mas Rifki manfaatkan buat Semarang dan emang pecah pada saat itu. Keren sih emang event tahunan kita itu emang salah satu event yang keren di Semarang. Dari anak-anak bar ya. Semua gabung di sana untuk satu hal, charity. Keren sih. Satu hal charity, sorenya masih pada aku sempat diajarin flare juga loh Pak. Sore itu masih ingat sama yang siapa Dika, Iya. Mas Bandi. Dulu kita kan bikin selain flare ada live manual brew ya kan. Ada ya. Kita edukasi ke orang-orang di Jalan Pahlawan waktu itu. Gokil sih itu. Asik sih. Anak kopi sama anak alkohol, kumpul jadi satu. Itu masalahnya kopi sama alkohol cuman media untuk kita berprofesi kan sebenarnya. Tapi banyak nih yang ngebedain antara bartender, barista. Itu kita break. Iya, di sana cuman satu. Hospitality. Dulu namanya apa ya? Bar Hospitality Semarang. Bar Hospitality Semarang. Itu masih ada ya? Masih sampai ada. sekarang. Oke, ini di 2014 Mas Rifki itu sempat keluar negeri. Iya. Nah, Pertama kali keluar. pertama kali. Nah, aku pengen tahu dong Mas Rifki ini dulu kerjanya gimana pertamanya, terus kok bisa sampai luar negeri, terus bisa apakah menang kompetisi sehingga keluar negeri atau cuman karena dari hospitality-nya kita nih, dari hospitality-nya kita yang menemukan ke beberapa orang yang orang itu bisa ngebawa kita sampai sejauh itu. Dulu 2014 itu. Nama dulu lah, nama Oh, lengkap siap. lah gila. Oke, nama saya Rifki. Ada di mention Rifki Flair Barman, itu Instagram saya. Sendiri Masih single, double, masih single. triple. Iya. Masih single. Sekarang stay di Jakarta. Umur Asli sebutin nggak? Semarang. Umur 30 tahun. 39, 8, 91. 91 ya. Selisih Sekarang 30 tahun. selisih 2 tahun. Muda. Sekarang ini tahun ke-9 di hospitality. Tahun ke-9. Start tahun berapa, Mas? 2013. Bareng ya berarti ya. Awalnya gimana tuh? Awal dulu kan saya kan teknisi HP di Jakarta. Terus karena suka masak, pengen pulang ke Semarang, cita-cita jadi chef. Cita-citanya jadi chef. Cita-cita jadi chef. Terus akhirnya pulang ke Semarang karena waktu itu restoran untuk fine dining kan belum banyak di Semarang, masih cuma ada di hotel. Waktu itu yang banyak itu restoran kayak Super Penyet, Iya. penyet-penyetan gitu, Lombok Hijau, itu banyak banget super sambal. Saya ngelamar ke sana. Itu total singkat cerita tuh ada 13 restoran nolak saya. Yang apa? Dilamar? Nolak. 13. Nyesel dah. Saya masih ingat banget. Sekarang nyesel dah tuh 13-nya. 13. Tapi banyak lah, sempat nganggur 3 bulan. Akhirnya sempat dulu di mana? Di atas di Gombel. Nah, Zaman dulu tuh di Gombel tuh ada warung makan kiri di jalan. outdoor tapi murah. Outdoor. Nggak tahu sekarang masih ada nggak? Kiri jalan. Kiri jalan kalau dari sini. Pas yang mau masuk kan gitu ya. Setelah Mr. K Ya. yang baru dulu itu pojok dulu tuh ada. Oh. Sekarang Warung Indomie ya yang merakyat lah. Dulu
di sana kumpul ngamen segala macam karena nggak ada penghasilan buat ngisi bensin. Akhirnya ketemulah salah satu chef waktu itu, terus ngobrol, ditawarin karena udah cerita kan saya pengen jadi chef tapi nggak tahu nih kemana, udah ngamar-ngamar tapi nggak diterima ya kan. Akhirnya diarahin sama dia. Waktu itu dulu ditawarin stewarding dulu dan saya nggak tahu stewarding apa waktu itu. Yang penting Mau ada aja, arahan dulu untuk jadi chefnya ya. Karena dia bilang gini, kamu kalau mau di kitchen, udah jadi kitchen, kamu harus mulai dari stewarding. Oke. Tahu stewarding apa? Nggak tahu. Terangin stewarding ya nyuci piring, nyuci alat-alat masak, kitchen segala macam. Tapi di waktu itu saya nanya, kalau saya kerja sebagai itu, bisa nggak saya belajar masak? Kalau kamu kerja cepat, ada waktu, kamu boleh belajar. Ini saya yain. Tapi dalam waktu seminggu, karena waktu itu kan cuman kafe kecil di Jalan Gajah, Daerah yang mau ke Gajah, oke. Masjid Agung. Itu satu hari masuk itu kan jadi stewarding tapi belum ada kegiatan kan karena belum buka. Hari keempat singkat cerita karena mereka udah melakukan interview, mereka dapat waiter yang punya pengalaman, kan saya belum ada pengalaman. Yeah. Akhirnya saya dilempar ke bar karena di bar yang Oke. kosong. Gitu. Tapi waktu itu dealing sama si chefnya. Kalau saya di bar, boleh nggak saya tetap belajar? Dia nggak ngelarang orang belajar. Oke. Start dari situ 2013 awal. Start dari situ. Setelah dari situ di 2014 kenapa Mas Rifki bisa ngegerakin komunitas bartender lah? Dulu itu kenapa sampai sekarang stay di bar? Oh. Itu karena juggling, flare. Jadi pergantian manajer outlet, ada salah satu manajer outlet ngasih tahu. Ini lucunya gini. Tiap di sana tuh sering event musik. Di bar tuh selalu rame orang duduk di bar ya, walaupun waktu itu memang kita nggak jual minuman beralkohol, jadi kopi, teh, smoothies gitu. Tapi orang duduk di bar gitu, rame. Nah manajer saya waktu itu ngomong, Ki, bar kamu nih banyak yang duduk kalau pas ada event, juggling lah biar rame gitu. Wih. Saya ngomong gini dong, yakin Pak, juggling di bar? Iyalah. Nanti kalau pecah gimana Pak? Belas-belas. Ya mainnya jangan yang ekstrim dong, dia bilang gitu. Oke deh Pak. Besok beliin bolanya. Ngakak dia. Ketawa dia. Ki, juggling yang saya ngomong bukan juggling bola. Terus juggling apa Pak? Sini. Dia waktu itu HP-nya masih Blackberry. Gitu. Blackberry apa nggak tahu. Habis itu dia ngasih lihat video Alexander Stefanov. Wah, dari situ udah, wah keren banget. Pertama kali ngelihat udah kayak jatuh cinta pandangan pertama. Waduh. Nggak bisa lupa. Nggak bisa lupa. Masih inget rasanya tuh ya. Sampai sekarang. Iya. Untuk namanya masih inget lo tadi. Biasanya nggak gitu. Terus beruntungnya saya waktu itu sempet kan dikasih tahu sama manajer kalau anak Semarang ini latihan juggling di Tugu Muda. Iya. Tahun 2013. Oke, pulang kerja nongkrong di Tugu Muda. Tugu Muda. Akhirnya semingguan lah nggak ketemu sama mereka. Sorry. Slow. Nggak ketemu sama mereka. Searching di Facebook Semarang bartender, Indonesian bartender gitu. Akhirnya ketemulah salah satu grup di Facebook. Komen lah di situ, nanya di Semarang itu kalau mau latihan juggling di mana gitu aja. Ada yang bales. Ada dulu Pak Wahyu namanya. Dia yang bales. Hari apa gitu, pokoknya jam 7 malam. Ambil off, standby di sana. Start itu sampai sekarang. Saya stay di bar karena juggling. Nah, dari juggling stay di bar, terus kenapa bisa sampai di Dubai itu ceritanya gimana? Di 2014 dapat kesempatan training di Malaysia. Oke. Selama 6 bulan. Tapi di sana saya nyambi.
ada sampingan nama salah satu senior bartender di Malaysia. Dia yang pegang bar pro dulu. Jadi kerja sama dia. Jadi kalau ada event saya ikut, sambil libur saya ikut. Di situ ada penghasilan tambahan dari sana. Nah, seperti judul kita, hospitality create your unexpected salary ya. Yes. Nah, kalau saya bilang hospitality kita ini makin kita kenal banyak orang di sana, kesempatan kita makin terbuka lebar. Dan jadi dari sana saya mulai kenal bartender dari Malaysia, Singapura, Thailand beberapa dulu waktu event. Selama 6 bulan di sana saya. Habis itu 2015 awal kembali ke Semarang. Bekerja di salah satu bar hotel di Semarang. Sekitar 6 bulan lah, nggak lama. Karena waktu itu saya pengen naik kapal. Pengen dapat uang banyak. Karena sempat ngelihat orang turun kapal nih anak bar, langsung beli tanah 5 biji. Di tanah beli di bar, bikin iri lah. Nah, Iya. di situ rasa iri itu bikin motivasi kan. Saya pengen kayak gitu. Cobalah ngelamar kapal pesiar. Awalnya kapal dulu ya? Enggak, ngelamar doang. Oh, ngelamar tuh. Ngelamar, sempat interview, sempat diterima. Tapi diterima jadi posisi paling bawah di bar utility waktu itu di salah satu kapal pesiar. Biaya tiket, visa waktu itu harus biaya sendiri. Nanti begitu udah nyampe sana kita diganti. Di refund. Ya, waktu itu nggak punya duit. Singkat cerita nggak punya duit dan Itu nominal berapa kalau kita mau berangkat ke pesiar ya? sampai 25. 25-an 2013 ya. Tiket waktu itu ke Amerika, jadi transit di mana gitu, jadi udah dirancang sama dia, cuman kamu harus bayar sendiri gitu. Jadi kita bayar waktu itu nggak ke dia, ada sendiri. Agensi lah. Terus, it's a lot of money gitu, jadi nggak bisa lah, Ya. nggak ada uang ya. Putus asa, ya dari situ sempat cari-cari di Google kan, cara bekerja di luar negeri secara gratis gitu, iya. Dari situ ternyata banyak website hotel-hotel di luar negeri mempunyai website sendiri untuk melamar. Jadi kita sekarang mau kerja di mana nih? Saya mau kerja di Korea. Sebagai apa? Itu kita tinggal ketik di situ. Terus nanti di website itu akan mengeluarkan list lowongan apa aja di sana yang ada. Dengan persyaratan udah jelas semua. Kita tinggal apply online. Ada pertanyaan di situ yang harus kita jawab. Kalau kita lulus dengan nilai bagus, mereka akan memperhitungkan kita. Karena yakin lah, secara online gitu berarti saingan kita satu dunia. Iya. Karena semua bisa ngakses. Jadi waktu itu baru tahu bahwa ternyata kerja di luar negeri itu nggak perlu yang harus cari agen segala macem. Karena sampai sekarang pun banyak yang masih ngertinya kayak gitu. Itu kayak ketakutannya diri sendiri nggak sih? Kalau kita mau keluar negeri harus cari agen dulu nih. Iya. Padahal bisa dengan akses yang sekarang ya internet pun, Betul. lo mau ngapain pun bisa. Waktu itu untungnya sih emang iseng-iseng tapi dapat jalan. Iya. Awalnya di mana tuh kerjanya, Mas? Di Dubai. Langsung Dubai ya. Langsung Dubai. Ada salah satu teman saya, dia punya manajer dulu sempat di Dubai kan. Terus pas waktu ngelamar ternyata dia notice lah ada orang Semarang nih ngelamar gitu kan. Terus udah karena dia kenal sana, nah kembali lagi judul kita sama nih, hospitality ya kan. Iya. Jadi makin banyak teman makin banyak rezeki. Di situ diarahin, oke langsung gini aja, gini. Diarahin sama dia untuk sampai ke Dubai. Dan ternyata waktu itu alhamdulillah sekali interview langsung. Itu waktu persiapan ya berangkat ke hotelnya itu. Hotel ya. Di hotel. Itu gaji. Ongkos buat ke sana tetap sendiri. Kenapa saya berangkat? Semuanya free. Medical check up kita bayar sendiri. Ketika nyampe sana diganti. Oke. Kalau kita lolos. Jadi semua interview itu 99%. Tapi medical check up itu 1%. Tapi untuk berangkat harus 100%. Karena udah lancar semua interview tapi medical check up kita punya penyakit ternyata apapun itu yang nggak bisa ditanggung sama asuransi di sana, mereka nggak akan hire kita. Oke.
habis medical check up, semua tiket, visa, bahkan nyampe sana itu kamar, selimut, bantal, makan 3 kali sehari, transportasi, berangkat pulang kerja ke mall itu kita ada transportasi gratis. Gila. Ketika terangin situ, yang penting nyampe Dubai gratis, nggak pakai lama, berangkat ke sana. Itu untuk masalah bahasa apakah bermasalah? Bahasa bermasalah, yes, karena kan kita apa ya? Beda nih. Kalau di kapal ya. Aku naik kapal ya udah, aku kerjanya tenaga bisa lah. Tapi kalau langsung ke hotel, apalagi di bar, servis bos. Iya. Gimana kita mau servis kalau kita nggak bisa komunikasi? Betul. Jadi dulu belajar bahasa Inggris juga So-so lah, biasa-biasa. pengen ke kursus gitu kan. Begitu ngeliat harganya sebulan, wah, gak jadi. Gaji saya 30% dari kursusnya itu kan. Waktu itu kerja di Semarang. Akhirnya dulu adalah kita lihat film waktu itu Harry Potter yang saya tonton. Saya satu film tuh bisa nonton kayak 10 kali, 11 kali hanya biar tahu pengucapan, biar tahu apa Pronunciation-nya iya, lah, terus penulisan segala macam biar makin paham. Di sana yes, walaupun udah belajar interview pakai bahasa Inggris juga lolos, nyampe sana ternyata daya tangkap kita memang benar-benar dilatih. Biasanya kita nonton film nggak jelas kita bisa replay, ya kan? Tapi pas di sana ketika kerja ada partner dari Ukraine misalnya, give me one bottle sama. sorry gitu. Komunikasi itu hal yang paling penting kalau kerja di luar negeri.